نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah kembali untuk kembali mengkaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Kita sampai halaman 11, makalah yang ke-15. Kemarin makalah 15 belum selesai, berhenti di tengah-tengah. Halaman 11, baris yang ke tengah-tengah itu, baris keberapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu asyarah, maqalah yang ke-15. Ini bab 2 apa bab 3 ya? Maqalah yang ke-15. Ruwiya anna rajulan, diriwayatkan ada sungguh seorang laki-laki min Bani Israel, dari Bani Israel, jama'a thamanina tabutan minal ilmi, yang mana orang tersebut, orang Israel tersebut, Bani Israel tersebut mengumpulkan 80 tabut yang berisi tentang ilmu-ilmu. Tabut niku catatnya batu yang di situ ditulis sesuatu gitu. Nah, dia sampai mengumpulkan 80. Nah, isi tabut ini tentang ilmu macam-macam. Tentang ilmu macam-macam. Coba jadi catatannya ya, dari batu itu kalau tebelnya bukan main. Nah, kita satu kitab ini tipis. Ya, itu pun ngajinya cuma setengah jam. Ngajinya setengah jam, seminggu sekali lagi. Saya punya guru tuh, kalau sekali duduk ngaji 7 jam Pak. Saya ikut pengajiannya beberapa kali ini, gue sampai gini-gini. Nah, duduk 7 jam baca kitab. Yang baca bukan saya, kiai saya. Yang kita ini cuma memaknai. Kiainya itu namanya Kiai Ali Masadi. Kalau ngaji itu ya diem gitu, menjelaskan. Nah, muridnya nih, santrinya nih, obah sana, obah ini. Termasuk saya, gak kuat duduk lama-lama. Nah, saya kalau ngaji sama beliau gak berani duduk di depan. Kenapa? Karena pasti kebelet kencing, 7 jam. Nah, kalau kencing kan mesti berdiri terus ke belakang, malu. Kalau duduk di depan, jadi di belakang. Itu orang yang betul-betul haus dengan ilmu. Wal halu annahu lam yantafi' bi ilmihi, dan hal tersebut la yantafi'u bi ilmihi, dia merasa tidak bermanfaat dengan ilmu-ilmu tersebut. Dia sudah mengumpulkan banyak ilmu, ya kalau bahasa sekarang ya sudah betul-betul ngaji, tapi kok ilmunya tidak bermanfaat. Dia punya perasaan semacam ini. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyihim alaihi salam, maka kemudian Allah ta'ala mewahyukan kepada salah satu nabinya Bani Israel, nabiyihim alaihi salam, salah satu nabi Bani Israel, karena memang di Bani Israel itu banyak nabinya. Kebanyakan para nabi, para rasul itu dari Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad itu bangsa Arab, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, itu semuanya Bani Israel. Nabi Uzair, Nabi Daniel, ini yang nggak disebut dalam Quran itu ya, dan lain sebagainya, itu Bani Israel. Jadi Bani Israel itu banyak nabinya, tapi Bani Israel banyak membunuh nabi. Nah, sampai sekarang orang-orang Israel ini kelakuannya kayak gitu.
an tafsiriyati, ya. Allah mewahyukan kepada salah satu nabinya Bani Israel untuk menjelaskan tafsiriyah, penjelasan. Makna tafsir itu artinya al-bayan. Jadi ada takwil, ada tafsir. Kalau tafsir itu al-bayan, penjelasan. An tafsiriyatihi berarti nabi tersebut diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan ilmu-ilmu yang dikumpulkan oleh orang tersebut. Qul, katakan wahai Nabi, lihadzal jami', kepada orang yang mengumpulkan ini, litilkal kutub, yaitu yang mengumpulkan kitab-kitab tadi ini, tabut tadi itu. Katakan kepada orang tersebut, lau jama'ta katsiran minal ilmi, kalau kamu telah mengumpulkan banyak ilmu, lam yanfa'ka illa an ta'mala bi thalathati asya', hal tersebut tidak akan bermanfaat untuk kamu kecuali kamu melakukan 3 hal. Ilmumu banyak, tapi kalau kamu tidak melakukan 3 hal ini, ya, katanya wahyu Allah yang diutus yang disampaikan kepada Nabi tadi niku, maka hal tersebut tidak membuat kamu bermanfaat. Ya. Apa itu? Yang pertama, la tuhibbu mana tadi? La tuhibbud dunya ay mata'aha wa zukhrafaha. Janganlah, yang pertama, ya, janganlah kamu cinta terhadap dunia. Ya, ay mata'aha wa zukhrafaha. Ya, harta karunnya itu, hartanya dunia, materinya. Jangan cinta. Cinta itu letaknya di hati. Artinya apa? Jangan sampai kamu kerasukan dengan dunia. Sering saya jelaskan apa? Seperti doanya Umar bin Khattab kalau nggak salah. Allahumma ja'alid dunya tahta aqdamina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini ada dalam genggaman tanganku. Wa la taj'alha fi qulubina. Jangan jadikan dunia ini ada di hatiku. Orang kalau dunia ada di hatinya, dia pasti mikirnya macam-macam tuh. Tapi kalau orang dunianya ada di tangan, nggak ada di hati, walaupun banyak, gampang keluar. Tidak bakhil, tidak medit, sedekah gampang keluarkan. Ada orang mau hutang, keluar. Tapi kalau sudah masuk di hati, ada orang butuh dan sebagainya, mau sedekah mikir-mikir. Mau sedekah aja mikir-mikir. Kalau nggak punya uang, mikirnya macam-macam. Ya ampun, mama saya punya uang 100 juta. Niscaya saya akan membantu orang sedekah. Saya akan bantu begini. Begitu dapat 100 juta itu yang diingat biasanya apa, Pak? Hah? Langsung, ini kalau beli motor ini enak. Nah, sedekahnya lupa. Beli motor bagus ini. Mau jalan-jalan dulu ke hotel ya. Padahal nanti waktu gak punya uang kayak gitu kan, ya Allah, saya kalau punya uang saya akan begini. Nah, nanti kalau dikasih 100 juta sudah tinggal 2 juta baru mikir, ini kemarin belum sedekah ini, lupa sedekahnya cuma 20.000. Ya, jadi gitu. Jadi jangan sampai hatinya ini dimasuki sama dunia, cinta sama dunia. Dunia itu penting, tapi jangan sampai kerasukan sama dunia. Orang Jawa bilang ojo kedunyan. Alhamdulillah. Nah niku. Yang kedua, belum ya. Falaisat bidaril mu'minin.
Falaisat, karena dunia itu bukanlah bidaril mu'minin. Dunia itu bukan rumahnya orang beriman. Dunia yang kita tempatin loh Pak, itu bukan tempatnya orang beriman. Tempatnya orang beriman itu nanti di surga. Ya. Ini cuma tempat lewat tok, hanya rest area. Nah, tapi di rest area inilah yang nanti kamu menentukan kamu nanti kehidupanmu, tujuanmu benar apa enggak nih. Nah, jadi jangan sampai terlena. Apalagi juga sering dijelaskan dunia ini tempat ujian. Yang enak-enak itu banyak Pak, tapi ini bisa terlena, bisa lupa dikasih pekerjaan yang bagus. Ujian, ya ujian, apa? Semuanya ujian ya. Jabatan, sampai namanya jabatan tinggi itu ujian. Dikasih kekayaan itu juga ujian. Sampai miskin itu juga ujian. Ya. Anak dalam Al-Quran dikatakan anak itu juga adalah fitnah, ujian. Ya, dunia ini tempatnya ujian. Nguji. Kalau sampean kepreset ya salah menjawab, salah menjalaninya ya gak lolos. Nah, ini tuh bukan tempatnya orang mukmin. Maka jangan kamu cintai. Nah, dari sini tujuannya ke Malang, mampir di Indomart di tengah jalan. Di Indomart itu ada es kopi, ada sosis bakar 12.000 nih, senang kula nih. Itu enak semua Pak. Tapi masa demikian sudah rasa di Indomart saja. Nah, nanti malah melenakan. Jadi diingat dunia yang kita tempati, ya, ini bukan rumah orang mukmin. Al-fa li ta'lil. Huruf fa pada falaisat itu adalah fa ta'lil. Sama seperti kun fayakun. Itu fa-nya itu fa ta'lil. Ai li annaha laysat dara jazail lil mu'minin. Maksudnya adalah dunia ini bukan rumah, ya, bukan rumah balasannya untuk orang-orang mukmin. Fa inna dara thawabihim al jannah. Karena rumah sebagai pahalanya orang-orang mukmin itu adalah al jannah, surga. Di dunia ini kita paling berapa sih? Ya 70 tahun, 80 tahun rata-rata. Nah, di surga selamanya. Nah, jangan sampai yang 60 tahun, 70 tahun ini membuat kita terpleset, yang tadinya mau masuk surga mampir dulu ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi diingat-ingat. Ya. Ya kerja ya harus, nyari uang ya harus. Katanya Rasulullah, "Ba'i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Untuk urusan dunia maka bekerjalah kamu seolah-olah kamu di dunia ini hidup selamanya. Tapi ingat ya, tapi untuk urusan akhirat maka beramallah seolah-olah kamu mati besok. Ya, kalau kita diinformasikan kamu besok mati, maka apa yang harus kita lakukan? Seolah-olah kamu mati besok. Nah, harus jadi seimbang. Nah, maka gimana caranya? Ya kita melakukan hal-hal yang di dunia niatnya dirubah. Ya, kerja untuk apa? Untuk mencari nafkah. Dari nafkah saya ini nanti anak istri saya bisa sholat, bisa makan, bisa mencari ilmu, punya tenaga untuk melakukan hal-hal baik yang tadinya dunia nilainya tapi nilai akhirat, gitu loh. Ya semuanya hal-hal yang sifatnya duniawi diniatkan, di situ ditambah yang sifatnya niat ukhrawi. Wala tusahibus syaitan. Yang kedua, katanya nabinya Bani Israel tadi kepada orang yang mengumpulkan ilmu tersebut, kamu tidak akan
bermanfaat dengan ilmu yang banyak tersebut. Kecuali kamu melakukan yang kedua, yaitu wala tusahibus syaiton. Janganlah kamu berteman dengan setan. Kita itu secara umum ngerti kok Pak, mana yang baik, mana yang buruk. Kita ngerti secara umum loh, nggih. Mana yang baik, mana yang jelek, yang buruk itu kita tahu. Ya, tapi namanya dalam tubuh kita ini ada yang namanya nafsu. Wa qalat hal mazid. Nafsu itu selalu berkata ada lagi, minta lagi. Nah, maka sudah tahu salah diterobos. Oleh sebab itu, maka kita mencari pertemanan yang baik. Mencari teman yang baik. Mencari teman-teman orang yang soleh. Mencari orang-orang yang benar. Supaya memperkuat hal tersebut. Ya, kalau kita gumbul sama pencopet, ya nanti yang diajari bagaimana cara mencopetnya ini supaya semakin ahli. Maka janganlah berteman dengan setan. Setan itu ada kalanya ya iso jin, bisa juga manusia. Ya, pokoknya jahat ya, dari jin ataupun manusia itu namanya setan. Dalam surah Al-A'raf ayat 202 wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Ayat sebelumnya menjelaskan setan itu mengganggu manusia. Ayat yang 102 menjelaskan teman-temannya setan ini terus memperkuat atau melanjutkan gangguan setan tadi. Nah, temannya setan ini katanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ya sama ini yang tulis kitab ini. Ya dalam tafsirnya, tafsir Marah Labid li Kashfi Ma'na Quran Majid atau tafsir Al-Munir. Sama yang menulis ini Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Itu nulis hum al-ins. Mereka dari kalangan manusia. Jadi temannya setan juga bisa jadi manusia. Nah, jadi jangan berteman sama setan. Terus ngerti kita ini rawan untuk terpeleset dengan hal-hal yang tidak baik. Ya paling tidak cari teman yang baik supaya kita kecipratan. Kalau kita ya berteman sama penjual minyak wangi ya ikut-ikutan wangi. Walaupun enggak senantiasa wangi, paling tidak ada wangi-wanginya lah. Bi antuti'a amrohu, yaitu maksudnya jangan berteman setan itu maksudnya adalah jangan mentaati perintah-perintah setan. Ya, kalau Al-Quran mengatakan apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu ngikuti langkah-langkahnya setan. Bi mukhalafati amrillah wa rasulihi, yaitu menuruti perintahnya setan itu maksudnya apa? Melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Ya. Tadi sudah disampaikan secara umum kita tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu. Tapi kenapa kok kita ke yang salah? Ya ini, di situ ada sangkut pautnya setan. Falaisa bi rafiqil mu'minin, karena setan itu bukan temannya orang mukmin. Maksudnya li anna syaitana laisa rafiqan lahum, ya sama ya. Karena sungguhnya setan itu bukan temannya orang-orang mukmin. Yang ketiga, wala tu'di ahadan, janganlah kamu menyakiti seorang pun min ibadillah, dari hambanya Allah, siapapun, mau muslim kayak mau non muslim kayak, selama dia ini makhluk ya Allah, ya semuanya makhluk ya, hambanya Allah, berusaha jangan menyakiti dia. Menyakiti itu ya menyakiti fisik, juga bisa menyakiti perasaan. Jangan sampai kita niat menyakiti. Kitanya ya, orangnya baper Pak, ya itu urusannya dia gitu loh. Kalau baper itu urusannya orang tersebut. Kita ini kan fokus bagaimana kita ini menjadi diri yang baik.
Falaisa bihirfatil mu'minin. Ya, karena menyakiti orang itu bukan apa? Bihirfah niku kelakuan. Bukan karakternya orang mukmin. Ai li annal idza laisa sun'atihim. Maksudnya adalah annal idza di annal idza karena menyakiti orang itu laisa sun'atihim, bukan karakternya orang mukmin. Wal maqalatu sadisata asyarah, maqalah yang ke-16 an Abi Sulaiman Ad-Darani, dari seorang ulama namanya Abu Sulaiman Ad-Darani. Namanya adalah Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu, nama aslinya. Ya, punya anak Sulaiman, maka dinamakan Abu Sulaiman, bapaknya Sulaiman gitu. Wa Daron, adapun Daron itu kan Ad-Darani. Daron qaryatun min qura Dimashqi, itu satu desa di antara desa-desa di Damaskus di daerah Syria. Mata sana khamsa asyara wa mi'atain, beliau meninggal pada tahun 215 Hijriah. Berarti sudah lama sekali nggih. Jadi dia makan Ad-Darani, orang Daron. Kalau orang Benowo, Mas Joko Al-Banawi, ya gitu ya. Wong Benowo. Sing angel kok sememi. Masuk as-sememi. Annahu, sesungguhnya Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Abu Sulaiman tadi ini fil munajah, qala fil munajah, berkata dalam munajatnya, ma'allahi ta'ala, munajat kepada Allah Ta'ala, ilahi la in talabtani bidhanbi, apa lagi, la atlubannaka bi'afwik. Wah, ini doanya sedikit ngancam Gusti Allah, tapi mengancam dengan hal yang positif. Ilahi, wahai Tuhanku. Mana tadi nih? La in talabtani, apabila engkau mencari bidzambi dengan dosa-dosaku. Ya. Engkau ya Allah menuntut dosamu ini. La atlubannaka, maka sungguh akan aku menuntut engkau bi'afika dengan ampunanmu. Ya. Allah adalah Maha Pengampun. Ya Allah, engkau mencari-cari dosaku, maka aku memohon kepada engkau. Engkau kan Maha Pengampun, ampuni aku. Li'anna maghfirataka awsa' min dhanbi, karena ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Dosaku kecil kau cari-cari. Engkau pemaaf. Ya, engkaulah pemaafnya yang luar biasa. Maka jika engkau ya Allah mencari-cari dosaku, aku akan menuntut, tanda kutip nggih, dengan ampunanmu. Wala in akhalt, mana ini? Ada betul ya. Wala in talabtani bi bakhli, ya Allah, apabila engkau mencari-cariku atau menuntutku dengan kebakhilanku, kepelitanku, maksudnya adalah biman'il wajib, yaitu menahan sesuatu yang wajib, au mana'asail mimma faddala indi, atau tidak memberikan kepada orang yang minta terhadap apa-apa yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, engkau ya Allah telah memberikan aku harta yang banyak, ini kok ada orang yang butuh, saya kok menahan diri untuk memberi dia. Apabila engkau ya Allah menuntutku, mencari-cari kebakhilanku, la atlubannaka bisakhaika, maka aku akan menuntut engkau dengan sakha'mu. Sakha'mu adalah kebijaksanaanmu, kebajikanmu. Engkau adalah zat yang maha baik. Ai bikaramika, atau dengan kemuliaanmu. Ya Allah, saya ini memang medit, saya ini memang bakhil, saya sering tidak melaksanakan hal-hal yang wajib ini enggak saya laksanakan. Tolong ya Allah, jangan dicari-cari. Kalau engkau cari-cari, ya, padahal engkau adalah zat yang maha baik, maka baikkanlah aku ya Allah. Wala in adkhaltani an-nara,
Dan apabila engkau memasukkanku ke dalam neraka ya Allah, la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbu. Masyaallah. Kalau engkau ya Allah ujung-ujungnya memasukkan saya ke dalam neraka, la akhbartu ahlan nar, maka akan aku kabarkan ke seluruh penduduk neraka, bi anni uhibbu, sungguh aku mencintai engkau ya Allah. Bukan malah gak terima ya, artinya apa ya, ini kalau ada seorang hamba dimasukkan ke dalam neraka tapi dia tetap mencintai Allah oleh Allah Ta'ala, ya alamat apa? Dipindah, ini kamu servernya bukan server neraka. Maka ada kisah ya, ada kisah yang menarik nih. Ada orang di dunia Pak, ini sering melakukan maksiat, gak nurut dengan perintahnya Allah Ta'ala. Singkat cerita dia masuk neraka. Singkat cerita masuk neraka, dipanggil sama Allah Ta'ala, kamu kelakuanmu waktu di Benowo, di Sememi kok kamu maksiat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Udah, kamu masuk neraka. Dia langsung cepet-cepetan masuk neraka. Dia langsung cepet-cepetan masuk neraka, langsung lari. Oke, siap masuk neraka. Mereka heran nih. Loh, kamu kok disuruh masuk neraka kok cepet-cepetan? Iya wahai Allah, dulu waktu saya di dunia engkau memerintahkan kepada saya, ya, saya gak melaksanakan. Nah ini sekarang perintah terakhir, suruh masuk neraka, saya laksanakan. Siap. Ya sudah kalau gitu masuk surga aja deh. Itu gara-gara hal itu. Jadi walaupun masuk neraka, pokoknya la inni uhibbuk, aku mencintai engkau ya Allah. Ya, makanya sering kita baca apa? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah tujuanku, wa ridhaka matlubi. Yang aku mohon, yang aku minta, yang aku cari adalah keridhoanmu, ridhonya Allah. Nah, makanya ya memang agak susah kalau makomnya itu seperti kita ini. Seperti siapa namanya? Seorang sufi perempuan itu siapa namanya? Astagfirullah. Rabi'ah al-Adawiyah itu seorang sufi perempuan. Ya Allah, kalau saya beribadah dan ibadah saya yang saya lakukan ini ternyata ini karena takut kepada nerakamu, karena saya berharap akan surgamu, maka masukkan saja saya ke neraka ya Allah. Ya. Yang saya minta itu adalah keridhoanmu ya Allah. Saya ibadah ini, aku memohon agar engkau ridho terhadap saya. Nah, tingkatan yang semacam ini susah kita tiru. Kita ya, apalagi Mas Joko ini ibadah yang ingin ketemu bidadari ya. Soalnya di Sememi gak rabi-rabi ya, gak nikah-nikah ya. Ya Allah, saya ibadah ini supaya masuk surga. Nanti ketemu 70 bidadari. Satu bidadari dari Turki, bidadari dari Amerika, bidadari dari Benowo gitu. Sepertinya gitu Mas Joko. Mana lagi tadi? Ya, itu doanya Imam Sulaiman Ad-Darani, orang Syria. Loh, apakah lantas salah kalau kita sholat, ibadah, melakukan amal baik itu karena kita berharap dengan surga? Boten. Di Al-Quran dikatakan semacam itu kok. Ya, itu tingkatan-tingkatan di kita. Tingkatannya orang-orang seperti kita. Kalau seperti yang sufi-sufi yang tadi nih Rabi' al-Adawiyah itu kita gak nutut. Ya, nanti kapan-kapan kita ngaji kitab Al-Hikam ya, supaya menata lebih dalam tentang hati kita. Wal maqalatu sabi'ata asyara. Maqalah yang ke-17. Qila, dikatakan as'adun nas man lahu qalbun adim. Orang yang paling bahagia itu pertama adalah man lahu qalbun adimun, yaitu orang yang memiliki hati yang mengerti. Hati yang mengerti. Bukan akalnya yang mengerti, tapi hatinya yang mengerti. Maka orang tersebut ya, menjadi bahagia. Ada pertanyaan misalkan, kenapa ada orang-orang yang misalkan orang-orang Gaza deh, orang-orang Palestina itu, wah itu kan
bukan main disiksa sedemikian rupa sama orang-orang Israel. Orang Barat itu Pak sampai bingung. Kenapa disiksa semacam itu? Mereka malah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi saya. Anaknya mati syahid itu malah senang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini orang-orang Barat ini bingung, kok bisa ya? Dia dapat ujian seberat itu yang kalau dibayangkan datang kepada dia kayaknya dia gak kuat. Ini sama orang-orang Gaza, orang-orang Palestina kok kayak gitu kok mereka kuat. Nah ini jawabannya adalah karena mereka adalah memiliki hati yang ngerti. Hati yang ngerti. Sama seperti kita misalkan, naudzubillah ya, ada orang-orang yang misalkan kena kencing manis ya di jarinya. Kan semua tahu nih kalau jari kencing manis ini kalau dibiarkan luka ini apa yang terjadi akan merambat. Maka ketika dokter bilang akan dipotong, maka dia akan tenang. Kenapa? Karena justru dengan dipotong dia akan menjadi lebih baik karena dia mengerti, hatinya mengerti bahwa dipotong itu bukan untuk menyakiti tapi untuk kebaikan dia. Nah itu. Ya kalau nggak ngerti, ya akan ngamuk-ngamuk itu Pak. Dia akan menyalahkan dokternya, dokter kok goblok, gitu kan. Bahkan menyalahkan Tuhannya, terus macam-macam lah, menyalahkan keluarganya dan sebagainya. Karena dia nggak ngerti, nggak punya hati yang mengerti. Kalau dia mengerti, hatinya adalah hati yang mengerti. Dia termasuk orang yang as'adun nas, manusia yang bahagia. Dikasih ujian, ya orang Gaza nih, ada yang meninggal dunia walaupun menangis tapi dia alhamdulillah. Ya, ujiannya selesai, tinggal menikmati nanti di surga. Dampaknya apa? Akhirnya banyak orang Barat yang akhirnya kipu itu apa? Penasaran. Akhirnya mempelajari agama Islam. Ini kok bisa orang Islam kok kayak gini? Akhirnya mereka baca Quran, mempelajari. Banyak yang dapat hidayah, masuk Islam semua. Banyak yang masuk Islam. Ya, jadi orang yang bahagia itu pertama adalah orang yang mempunyai hati yang mengerti. Bi anallaha ta'ala ma'ahu fi ayyi mawda' kana. Mengerti bahwa Allah Ta'ala itu senantiasa bersama dia ya, di tempat manapun. Kalau dia tahu bahwa Allah selalu beserta dia, tenang. Backingannya itu Allah. Bodyguardnya itu Allah. Tenang. Yang kemudian apa? Yang termasuk orang yang bahagia itu adalah wabadanun sabirun, badan yang sabar, ala taati wal marazi, sabar terhadap ketaatan. Nah, ini kemarin sudah kita banyak bahas ya. Sabar itu macam-macam. Sabar dalam taat kepada Allah. Sabar dalam apa? Tidak melakukan maksiat. Sabar dalam ujian dan lain sebagainya. Nah, kalau dia sabar, maka dia ini termasuk orang yang bahagia. Wa qanaatun bima fil yad, wa qanaatun ay ridha. Yang ketiga orang yang bahagia itu adalah orang yang qanaah, ridha, neriman, sifat atau hati yang menerima apa yang diberikan oleh Allah sama dia cukup. Dalam hadis dikatakan apa? Al-qanaatu malun la yunfad. Qanaah itu harta yang tidak pernah habis. Jadi qanaah. Kalau nggak ada qanaah Pak, seluruh dunia dikasih sama dia nih loh, kurang. Ya. Ini ada orang makannya paling banyak sehari cuma tiga kali. Tapi dia malah korupsi. Gajinya 10 juta, dia masih korupsi miliaran. Ya. Yang kemarin di Surabaya nggak sih emas nih berapa triliunan gitu. Berapa triliun itu? Coba itu. Hartanya nggak bakal habis dia makan, tapi dia tetap korupsi. Kenapa? Karena di hatinya gak ada qanaah, gak ada sifat merasa cukup, itu gak ada. Dia merasa kurang.
gajinya 50 juta 1 bulan kurang, tetap aja kok korupsi. Nah niku. Nah, jadi dia tidak akan bahagia kecuali kalau dia ada qanaah, ridho, menerima bima fil yad, dengan apa-apa yang ada di tangan, yang dimiliki. Ya, yang apa dimiliki. Min qismatillahi ta'ala wa sukunil qalbi 'inda adamil ma'lufat. Ya, ridho terhadap apa? Min qismatillahi ta'ala, dari apa yang telah dibagi oleh Allah, pembagian Allah. Allah membagi kamu ini, ya sudah. Ya, Allah memberikan kamu pekerjaan seperti ini, ya sudah, lakukan, kembangkan. Wa sukunul qalbi, dan tenangnya hati, inda adamil ma'lufat, hatinya tetap tenang ketika tidak ada hal-hal yang mengenakkan, yang tidak mengenakkan. Ya, adamul ma'lufat. Ketika dia dihadapkan sesuatu yang tidak mengenakkan, dia tetap sukunul qalbi, hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena nerimo. Karena menerima susah seperti ini, Pak. Saya punya teman orang Jogja. Ini dikenal orang yang suka qanaah nih. Kenapa? Karena dia menghadapi hal-hal yang pakai ukuran manusia tidak enak, itu raut wajahnya itu biasa saja, ya sudah gitu. Ya, dia mau pergi ke Jakarta sudah beli tiket dan sebagainya, ternyata ketinggalan pesawat, ya sudah. Ya, kalau kita kan bingung. Nah, saya kemarin waktu umroh itu dari mana? Dari Jeddah ke Jakarta itu ketinggalan pesawat, bingung saya Pak, 4 orang lagi. Lumayan nih kalau dihitung-hitung beli tiket baru 30 juta lagi, 30 juta. Duh, duit telepon di. Untung ada internet, Pak, iso ngutang. Ya karena enggak ada itu kan. Wah, itu bingung saya, Pak. Ya. Menghadapi sesuatu yang tidak enak. Nah, kalau orang yang hatinya sabar, orang yang itu dia tetap tenang. Ini susah itu. Nah, itu termasuk orang-orang yang bahagia, yaitu apa tadi yang terakhir, qanaah, menerima dengan apa yang ada, yang dia miliki. Tenang, Pak. Nah, kalau dia memilih apa? Ada orang yang jenisnya nih, dia selalu memikirkan apa-apa yang dia tidak miliki. Gelisah terus nih. Gelisah terus. Ya, coba, dia dikasih sama Allah itu banyak loh. Dia dikasih kehidupan, dikasih rumah, dikasih duit. Tapi dia memikirkan apa yang dia tidak miliki. Matanya ini loh kemana-mana. Ya, melihat artis di televisi, wah hidupnya kok kayak gitu. Saya juga kepingin seperti itu. Saya kepingin ini, saya kepingin itu, saya kepingin ini. Padahal nggak punya jalan, nggak punya jalan untuk seperti mereka. Yang semacam itu nanti menjadi hati tidak tenang. Maka dalam hal yang semacam itu, untuk urusan dunia, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Untuk urusan dunia, gitu. Nah, jadi kita dikasih semacam ini, ya. Jangan melihat orang yang di atas kita, nanti nggak tenang hati. Lihatlah betapa banyak orang-orang yang menginginkan posisi kita betapa banyak orang-orang yang ingin di posisi seperti yang saya lakukan ini. Gitu loh. Sampai ngeliat orang-orang di pinggir jalan yang lebih susah daripada sampean, maka bersyukur. Tapi untuk urusan agama, lihatlah orang-orang yang di atas kita, jangan yang di bawah. Itu orang ibadahnya luar biasa, rajin ngaji. Ya, kayak tadi saya cerita kalau ngaji sampai 7 jam lebih. Kayak Anwar Mansur nih, itu kan ada videonya kan, bulan puasa habis subuh ngaji kitab Pak, kayak gini. Ngaji kitab, tiba-tiba azan. Artinya apa? Azan zuhur. Allahu Akbar. Loh, sudah azan lah. Ya, coba itu. Padahal usianya mungkin 70 tahun lebih. Habis zuhur, Pak. Habis subuh sampai zuhur ngaji, duduk kayak gini. Gak terasa. Nah, kita coba. Habis subuh ngaji, gini ya. Ngantuk ya. Kan? Ngantuk. Nah, maka kita untuk urusannya semacam itu, kita ngelihat orang-orang yang ada di atas kita. Tapi kalau dalam bentuk agama, kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita, supaya muncul rasa syukur, muncul hati ini menjadi tenang.
tadi ini ada 3 nih. Punya 3 hal ini, hati yang ngerti, kemudian sabar dan qanaah menerima. Wis bahagia. Ya, bahagia dunia mau dihadapi kayak gimana dia tetap tenang, bahagia cukup. Dikasih terjebak kemiskinan dia tetap tenang. Terus ngerti dia. Ya ini cuma ujian tak jalani. Wallahu a'lam bis-shawab. Sama-sama kita membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat